Bayangkan ini, Anda sedang duduk sendirian di kamar menatap layar ponsel yang tak kunjung menyala dengan notifikasi yang Anda harapkan. Di luar, dunia berjalan seperti biasa, mobil melaju, orang-orang tertawa, langit masih biru. Tapi di dalam dada Anda ada kekosongan aneh, seolah Anda menggenggam sesuatu yang tidak ingin menggenggam Anda kembali. Anda memikirkan dia, atau pekerjaan itu, atau pengakuan yang tak pernah datang. Anda merasa gagal, tertolak, tak dianggap, dan Anda terus mencoba untuk peduli lebih keras, untuk membuktikan bahwa Anda cukup. Tapi semakin Anda peduli, semakin dunia tampak tak peduli pada Anda. Mengapa kita terus memberi tenaga pada hal-hal yang jelas-jelas tidak memberi kita ketenangan? Mengapa begitu sulit untuk berhenti peduli, bahkan saat kepedulian itu melukai? Apakah tidak peduli berarti menyerah? Atau justru itu bentuk tertinggi dari kekuatan batin? Dan jika melepaskan bukan tentang kehilangan, melainkan tentang membebaskan diri, mengapa kita takut melakukannya? Kita hidup dalam dunia yang memuja keterikatan kepada status, hubungan, validasi. Tapi mungkin, justru dalam ketidakterikatan itulah kita menemukan kebebasan sejati. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya Anda genggam terlalu erat, dan siapa Anda tanpa itu? Mari kita gali akar dari semua ini, lebih dalam, lebih jujur, dan lebih sunyi dari yang pernah Anda bayangkan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba tuliskan di komentar. Apa yang selama ini Anda genggam terlalu erat, bahkan ketika Anda tahu, itu justru yang paling melukai. Kita tumbuh dalam ilusi bahwa semakin kita peduli, semakin bernilai diri kita. Dari kecil kita diajari bahwa cinta itu pembuktian, bahwa ambisi adalah moral, bahwa perhatian adalah mata uang utama untuk diterima. Tanpa kita sadari, kita memupuk sebuah ketergantungan, bahwa eksistensi kita hanya sah sejauh kita diterima dan dipedulikan oleh dunia di luar diri kita. Namun, para filsuf Stoik sejak ribuan tahun lalu sudah melihat kebohongan ini. Zeno dari Citium, pendiri aliran Stoa, menekankan bahwa kebahagiaan sejati hanya mungkin bila kita hidup selaras dengan alam dan kebajikan, bukan dengan ambisi duniawi. Cleanthes dan Chrysippus memperdalam pemahaman ini, bahwa kita tidak memiliki kuasa atas apa yang terjadi, hanya atas bagaimana kita meresponsnya. Dan respons itulah ruang kebebasan sejati manusia. Epictetus, seorang budak yang menjadi guru kebijaksanaan, mengatakan, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi cara kita menilainya. Apa maknanya? Bahwa penderitaan Anda bukan berasal dari penolakan itu sendiri, melainkan dari kepedulian Anda terhadapnya. Anda menggenggam nilai yang ditempelkan orang lain kepada Anda dan mengabaikan nilai yang lahir dari dalam diri sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang merenung di tengah perang, menulis dalam sunyi, "Jika kamu merasa tersakiti oleh sesuatu di luar dirimu, itu bukan hal tersebut yang menyakitimu, melainkan penilaianmu tentang hal itu, dan kamu punya kuasa untuk mengubahnya." Inilah akar tersembunyi dari luka kita. Kita menyerahkan kunci ketenangan kepada dunia luar. Kita membiarkan opini, ekspektasi, dan penolakan orang lain menentukan harga diri kita. Dan selama itu terjadi, kita bukanlah manusia bebas. Kita adalah tawanan dari sesuatu yang bahkan tidak kita sadari, sedang menjajah pikiran kita. Tapi konsekuensinya tak berhenti di situ. Ada sesuatu yang lebih mengerikan, yang tumbuh diam-diam dari kepedulian yang salah sasaran. Yang paling berbahaya bukanlah rasa sakit yang Anda sadari, tapi luka-luka halus yang Anda anggap wajar. Setiap kali Anda terlalu peduli pada apa yang dikatakan orang lain, Anda sedang menyisihkan sebagian dari diri Anda sendiri. Setiap kali Anda menggantungkan kebahagiaan pada validasi luar, Anda menciptakan celah dalam integritas batin Anda. Lama-lama Anda tak lagi tahu siapa diri Anda tanpa sorakan atau tepuk tangan dari luar. Otak manusia dirancang untuk bertahan, bukan untuk bahagia. Mekanisme negativity bias, di mana kita lebih sensitif terhadap hal negatif daripada yang positif, membuat kita terus waspada terhadap penolakan, kritik, atau hilangnya perhatian. Kita menjadi budak dari sistem saraf kita sendiri.
bereaksi tanpa sadar, mencari penerimaan seperti seseorang yang kelaparan mencari sepotong roti. Budaya modern memperburuk semuanya. Algoritma media sosial memonetisasi kepedulian kita. Semakin kita mencari perhatian, semakin kita diberikan ilusi pengakuan dalam bentuk angka, komentar, likes. Tapi semuanya kosong. Dan semakin kita konsumsi, semakin kita lapar. Kita menciptakan persona topeng yang dibuat untuk menyenangkan orang lain. Tapi semakin sempurna topeng itu, semakin hancur jiwa di baliknya. Kita takut terlihat lemah, takut tidak relevan, takut tidak dipedulikan. Lalu kita hidup dengan satu pertanyaan sunyi yang tak pernah kita ucapkan. Apakah aku cukup berarti jika aku berhenti berusaha terlihat berarti? Disinilah kita terperangkap. Antara kebutuhan untuk merasa berharga dan ketakutan untuk melepaskan hal-hal yang membuat kita merasa dianggap. Tapi yang tidak kita sadari, semakin kita mengejar perhatian, semakin kita kehilangan kekuatan. Dan semakin kita melekat pada hasil, semakin kita menjadi budak dari sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sekarang, bayangkan sejenak, bagaimana jadinya jika Anda berhenti peduli dan tidak kehilangan apa-apa. Bayangkan ini, Anda berjalan di tengah keramaian dikelilingi bisikan penilaian, ekspektasi, dan kritik. Tapi kali ini, ada keheningan dalam kepala Anda, tidak ada dorongan untuk membuktikan apapun, tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan diri. Anda hadir, Anda cukup, Anda merdeka. Inilah pemberontakan paling radikal di era modern, menjadi tidak terikat pada penilaian orang lain dan tetap utuh. Para Stoik menyebutnya apatheia, bukan dalam arti mati rasa, tapi kejernihan pikiran yang lahir dari ketidakterikatan terhadap hal-hal yang berada di luar kendali. Itu bukan sikap dingin, melainkan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak bisa diubah dan menanamkan seluruh energi pada karakter, kebajikan, dan integritas. Seneca menulis, dia yang paling kuat adalah dia yang paling sedikit bergantung, dan ketergantungan terbesar manusia adalah pada pengakuan. Jadi bagaimana cara membebaskan diri? Pertama, bedakan antara apa yang bisa Anda kontrol dan apa yang tidak. Pendapat orang? Tidak. Reaksi orang lain terhadap keputusan Anda? Tidak. Tapi sikap Anda, niat Anda, tindakan Anda, itu sepenuhnya milik Anda. Kedua, sadari bahwa nilai Anda bukan berasal dari eksternalitas. Anda tidak lebih atau kurang berharga karena seseorang mencintai Anda atau meninggalkan Anda. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Itu berarti menyadari bahwa Anda tidak pernah memilikinya sejak awal. Ketiga, praktikkan memento mori, kesadaran bahwa segala sesuatu akan berlalu, termasuk rasa sakit, ketakutan, bahkan ego Anda. Dalam kefanaan kita menemukan kejelasan bahwa apapun yang melekat hari ini akan hilang esok. Maka mengapa tidak memilih untuk bebas sekarang? Inilah seni tidak peduli yang sejati, bukan penghindaran, tapi pendakian menuju kemandirian jiwa. Anda bukan sedang menjadi dingin, Anda sedang menjadi utuh kembali. Dan di puncak pemberontakan ini, ada satu kebenaran terakhir yang mungkin paling sulit untuk diterima, namun paling membebaskan. Akhirnya Anda sampai di titik sunyi itu, bukan karena Anda menyerah, tapi karena Anda menyadari satu hal mendalam. Anda tidak pernah benar-benar mengendalikan apapun selain cara Anda hadir di dalam hidup ini. Itulah paradoks agung, semakin Anda melepaskan, semakin Anda memiliki. Semakin Anda berhenti menggenggam, semakin Anda menyatu dengan kenyataan. Dan kenyataan tidak pernah menjanjikan kontrol. Ia hanya menawarkan kesempatan untuk hadir, apa adanya. Kita mengira bahwa tidak peduli berarti berhenti mencintai, tapi sesungguhnya bentuk tertinggi dari cinta adalah melepas dengan tenang, tanpa harapan dibalas, tanpa ketakutan kehilangan, sebab Anda mencintai bukan untuk memiliki, melainkan untuk menjadi utuh. Marcus Aurelius menulis, "Terimalah segala yang terjadi padamu dengan cinta, karena itu dijalin untukmu oleh alam semesta." Ini bukan fatalisme. Ini adalah pemahaman bahwa hidup bukan tentang mengatur semuanya agar sesuai keinginan, tapi tentang mengatur batin Anda agar selaras dengan kenyataan. Ketika Anda berhenti peduli pada hal-hal yang tidak esensial, Anda mulai merasakan keheningan yang dalam.
Di sana tidak ada kemarahan, tidak ada kecewa, tidak ada euforia palsu. Yang ada hanya kehadiran yang jernih, Anda dalam bentuk paling murni. Dan itulah kebenaran terakhir. Tidak peduli bukan berarti mati rasa. Itu berarti memilih apa yang layak untuk menyentuh jiwa Anda. Jadi, siapakah Anda ketika tidak ada lagi yang harus dibuktikan? Apa yang tersisa ketika semua pengakuan, perhatian, dan ambisi ditanggalkan? Yang tersisa adalah Anda, bukan yang dilihat orang lain, tapi yang Anda temui dalam keheningan. Dan mungkin, itu satu-satunya versi Anda yang benar-benar bebas. Jika video ini meninggalkan gema di dalam diri Anda, tekan like untuk mengingat momen ini. Dan jika Anda merasa perjalanan ini belum selesai, video selanjutnya menunggu Anda di tempat yang lebih sunyi, tapi juga lebih jujur.